Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Sutrisna Wibawa, sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Pemateri kedua, yaitu Bapak Wahyu Rafdinal. Sedikit mereview teman-teman semuanya. Kegiatan 2 hari ini, Alhamdulillah hari kemarin sudah terlaksana. Kemarin full ya, yang datang di Zoom, wah 500 sudah susah-susah masuk tuh kemarin. Di YouTube ada ratusan orang juga di sana yang nonton, Alhamdulillah ya. Bagaimana tentang penggunaan, ada AI juga kemarin gitu ya. Pak Wahyu menampilkan dan paling penting lainnya gitu ya, Pak Wahyu menampilkan bagaimana poin-poin apa saja yang harus disiapkan tentang penulisan minimal jurnal Sinta itu seperti apa gitu ya. Saya sudah menulis juga beberapa hal gitu ya yang akan dibahas hari ini. Bapak Ibu semuanya jangan lupa, kemarin kita sudah ngasih challenge ya yang mau upload gitu ya untuk draft artikel ataupun misalnya kasarnya saja ataupun apapun ya yang di bab 1 itu silahkan ya. Itu silahkan bisa upload. Jadi nanti kita akan coba menggunakan custom GPT-nya Pak yang Pak Wahyu akan tampilkan gitu ya. Ini masih pengembangan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita akan terus melakukan pengembangan di custom GPT ini agar Bapak Ibu semuanya nanti kalau misalnya mau gunakan juga di ikut bootcamp yang akan diselenggarakan di bulan depan itu udah pakai yang benar gitu ya. Hasil L&D-nya yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya itu yang nanti akan kita pelajari. Di hari kedua juga akan ada penjelasan langsung dari Profesor Sutrisna gitu ya, tentang bagaimana penulisan ini. Yang bagus itu seperti apa biar sintagma udah pasti bisa masuk gitu ya. Nah, nanti akan langsung dibahas oleh Prof. Sutrisna. Baik, Bapak Ibu semuanya siap-siap buka lagi catatan digitalnya ataupun catatan bukunya seperti saya nih ya. Udah nyiapin juga catatannya silahkan. Jangan lupa gitu ya, hari ini kita akan belajar lebih serius lagi. Oh iya, bagi Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak di sini saya ingin ya selain ingin ikut dapat pengalaman di webinar ini, Bapak Ibu semuanya perlu juga nih khususnya mahasiswa atau misalnya yang kampus-kampus biasanya itu perlu untuk conference tapi tidak punya anggarannya, silakan bisa kerjasama dengan kami gitu ya, dengan kami panitia dari International Conference Digital Social and Science. Ini bagi bapak-bapak semuanya yang kampusnya mau jadi co-host gitu ya, silahkan cuma bayar ya kreditaan aja ya itu udah jadi co-host. Jadi cuma bisa ngirimin 5 orang aja ya, itu bisa jadi host. Jadi nanti ada logo kampus bapak-bapak semua disandingkan dengan UI, dengan Unpad, dengan BD, Universitas Darussalam, ada di sini janjian juga, UCIC. Nah, luar biasa ya, bapak semuanya alhamdulillah ya. Nah, silakan yang mau jadi host gitu ya di kampusnya silakan hubungi langsung saja admin kami ya untuk internasional conference. Atau mau suara juga boleh jadi presenter di sini silakan. Jadi presenternya cuma 350 aja jadi ya bapak semuanya silakan hubungi admin kami itu masih ada baik-baik yang ada di unitnya. Kalau misalnya ngelakuin ini udah ada apa yang harga reguler atas 150.000 itu bisa jadi starter langsung yang semuanya free masuk proxy session kita. Nah, silakan bisa edit ya soalnya mau cari baca dulu langsung di iCodes.com. Ini yang pertama di depan kita akan terus menyelenggarakan rutin seperti ini. Ada gesternya juga Bapak Muhammad di Asani Alam SIKOM. Beliau dosen juga Bapak Ibu semuanya ternyata ya di Bali tata ketika bisnisnya luar biasa. Nah, sudah lewat ya submission untuk abstraknya. Nah, ini ada perubahan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini masih bisa langsung nanti ke papernya. Jadi bisa langsung nanti ke yang sudah jadinya. Jadi masih bisa ya untuk presenter silakan ya. Kami tunggu Bapak Ibu semuanya karena mulainya 1 Agustus. Bentar lagi nih ya. Bentar lagi nanti ada technical meeting, ada coaching clinic gitu ya. Apakah kesehatan bisa bergabung? Asalkan untuk kesehatannya ada kaitan dengan digital, social and science itu bisa ya. Jadi kita masih ada ceruknya Bapak Ibu semuanya. Oke, itu silakan yang mau jadi presenter langsung saja daftar. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya nih, saya mau main games dulu gitu ya, sebelum ke sesi pematerian. Gamesnya kan kemarin udah tuh kita voting-votingnya. Sekarang yang lebih serius ya gamesnya. Gamesnya nih, kemarin kan sudah ngisi tuh ya.
tentang Bapak Ibu semuanya sudah memasukkan nama-nama yang memang nge-upload gitu ya, nge-upload dari bab satunya nih. Saya sudah bukan bab satu ya, ada yang draft fullnya, bahkan ada yang kasarnya. Pak Wahyu sudah ngecek juga gitu ya di emailnya. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir nih ya. Kita apresiasi untuk yang upload ya. Cara daftar jadi presenter gimana Pak? Maaf baru gabung. Nah, untuk yang menjadi presenter, silakan bisa dibantu kirimkan untuk redaksi iCodes-nya ya kepada tim gitu ya. Atau bisa juga nih Bapak Ibu semuanya di www.icodes.com. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, di sini nanti websitenya langsung silakan hubungi admin kami ya. Ini luar biasa, udah bagus banget websitenya juga. Walaupun international conference pertama, tapi yang daftar sudah banyak Bapak Ibu semuanya ya. Oke, langsung saja ya. Yang mau dapat hadiahnya ini saya ucapkan selamat kepada 24 orang atau 25 orang ya. Oh, 25 ternyata nih. Entire-nya 25 orang gitu ya. Kita cek siapa 2 orang kali ya. Ini untuk masuk ke pemenang kuis. Selamat kepada yang sudah mengisi. Silakan, semoga ada ya yang di sini. Oke, selamat kepada Ibu Nelly Roza. Oke, wah ini konsumen ini Wak, ya pelanggan kita yang udah sering kalau nggak salah ya kita coba ya. Ibu Nelly ada nggak ya? Saya mau panggil nih Bu Nelly untuk ngobrol-ngobrol singkat aja. Coba sebentar. Bu Nelly, ada nih. Coba saya ngobrol ya. Nah, silakan Bu bisa bersuara. Tes tes. Halo Bu Nelly. Wah, nggak dinyalakan kah mikrofonnya Bu Nelly? Oke. Sepertinya tidak menyalakan mikrofonnya, tidak apa-apa. Selamat ya Bu Nelly sudah mendapatkan tiket gratisnya. Nanti silakan klaim ya untuk bisa bootcamp dengan Pak Wahyu, bisa bootcamp yang lainnya gitu ya. Satu lagi kali ya, satu lagi. Kita cari coba satu lagi. Pemenangnya untuk games sebelum kita mulai. Selamat kepada Ibu atau Mbak Lina Herlina. Oke, selamat ya. Saya remove lagi. Nah, silakan untuk pemenang nanti silakan bisa ikut langsung aja gratis 5 pertemuan dengan Pak Wahyu gitu ya, bootcamp penelitian artikel ilmiah tembus jurnal Sinta 2 pakai AI. Nah, nanti gimana penggunaannya nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Jadi silakan untuk yang tak mau ikut tapi tanpa quiz, games-game atau testimoni silakan harganya cuma 250.000 aja untuk 5 pertemuan ya, itu satu bootcampnya. Silakan bisa pesan di ebismart.net. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita ke sesi pematerian. Siap-siap Bapak Ibu semuanya ya. Sudah ada juga Profesor Sutrisna. Saya spotlight terlebih dahulu. Coba sebentar. Nah, sudah. Halo Prof, bagaimana kabarnya? Selamat malam. Halo Mas, selamat malam. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Ya, Profesor sudah siap gimana juga. kabarnya Mas? Gimana Prof? Maaf. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik sekali. Profesor di mana sekarang? Alhamdulillah, baik. Gunung Kidul aman Prof? Dingin cuaca di sana? Alhamdulillah. Iya, Gunung Kidul Kota Wisata. Kota wisata ramai terus. Oke, Iya. siap, Prof. Oke, Gimana ini punya kesempatan bergaul dengan anak muda ini? betul. Terima kasih Prof sudah hadir juga nih. Banyaknya S1 nih Prof di sini yang Ya, ingin publish untuk baik, lulus baik. mahasiswanya ya. Oke, Ya, nanti akan dibantu sesi juga oleh Mbak Caca. Untuk waktu sesi pematerian sesi satu ini 30 menit ya Prof ya. Langsung saja waktu baik, dia saya persilahkan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih malam hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat baik bertemu dengan para kaula muda, ya, adik-adik mahasiswa. Ini infonya sebagian besar adalah para mahasiswa, ya. Sesuai dengan apa yang saya tulis di materi ini, saya memang ingin mengingatkan mulai dari dasar. Ya, mohon maaf ini untuk para dosen mungkin agak jenuh ya, tetapi ini karena sebagian besar adalah para mahasiswa, ini saya perlu mengingatkan mulai dari dasar karena tipnya ini kan bagaimana supaya artikel kita itu bisa dipublish lewat jurnal Sinta. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gatsa, bisa dibantu. Silahkan slide berikutnya.
Lanjut, ya ini judulnya adalah menulis artikel jurnal. Nah, ini motivasi untuk kita semua. Jadi intinya menulis jurnal ini adalah skill, keterampilan yang didasari oleh kognitif. Karena itu orientasinya skill, maka harus berbuat. Jadi tidak boleh diam. Kalau diam berarti berhenti pada kognitif. Ya, kalau kita belajar menghitung ya menghitunglah. Kalau belajar berenang ya berenanglah. Kalau belajar bahasa ya berbicaralah. Ya, kalau belajar menyanyi ya menyanyi itu sendiri. Begitu kalau belajar menulis jurnal ya menulis jurnal itu sendiri. Tidak ada kata lain. Karena skill ya ini tidak bisa kita dapatkan hanya lewat kognitif. Jadi harus menggunakan keterampilan. Ini motivasi pertama untuk kita semua. Ya. Nah, belajar adalah berubah. Hingga kalau kita belajar menulis jurnal berarti harus berubah ya. Kemampuan untuk menulis jurnal bertambah. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya, gambarannya seperti ini ya. Jadi belajar ini adalah harus berubah. Ya, ini dan sebaliknya ya, mungkin gemuk ke kurus atau sebaliknya kurus ke gemuk. Jadi ada nilai tambah di situ. Kalau gemuk kemudian belajar masih gemuk ya berarti tidak ada perubahan. Sebaliknya kalau kurus ya belajar juga tetap kurus berarti tidak ada perubahan. Jadi karena itu malam ini harus ada perubahan. Ya, lanjut. Nah, adik-adik atau Bapak Ibu dosen, saya ingin mengingatkan bahwa proses menulis itu tidak serta-merta, bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya, tetapi harus tersistem, ya langkah demi langkah, ya secara sistem, ya harus dipenuhi. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk gitu, ya. Jadi mulai dari idenya, ya, kemudian kita ada kata, ada ungkapan, ya, kemudian ada anak kalimatnya, ada kalimat ya lalu disusun menjadi alinea lalu alinea ini atau paragraf ya disusun menjadi subbab atau bab nah barulah jadi karangan. Nah proses ini harus kita lalui jadi tidak kemudian langsung ke 8 ya. Nah bahan untuk menulis jurnal ini harus penelitian jadi tidak bisa di eh, apa ya tidak bisa ditolak. Jadi harus penelitian. Jadi kalau hanya sifatnya asumsi-asumsi ya, itu tidak akan dimuat oleh redaksi. Jadi basisnya apa? Basisnya data, basisnya empirik. Ya, jadi hasil penelitian itu ya sebagai bahan untuk menulis jurnal. Hingga kalau begitu, ketika kita ingin diterima tulisan kita pada jurnal Sinta atau jurnal yang lain, ya berarti bahannya adalah hasil penelitian. Jadi harus didahului penelitian dulu. Nah, ide itu ya kita ambil dari hasil penelitian itu. Dan hasil penelitian, satu penelitian itu bisa kita buat lebih dari satu jurnal. Jadi jangan kemudian satu penelitian hanya menghasilkan satu jurnal. Kenapa? Karena di dalam penelitian ini kan banyak hal yang kita teliti. Ya, nah kita di jurnal itu ambil dari salah satu saja. Jadi kalau kita membicarakan berbagai hal, maka di jurnal kita ambil halnya saja. Ya, jadi dari berbagai itu, ya itu kemudian kita fokuskan. Itulah yang harus kita kembangkan dengan ide. Ya, lanjut. Nah, proses menulis, ya ini harus kita mulai dari kalimat yang namanya kalimat efektif. Kenapa kalimat efektif? Kalimat efektif itu yang bisa mewakili penulis ya dan dibaca sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Jadi kalau menimbulkan multi interpretasi atau makna ganda, yaitu berarti kalimat itu tidak efektif. Jadi kita harus mulai kalimatnya, ya. Jadi kalimatnya harus efektif, ya sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dan diterima oleh pembaca sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi itulah perlunya kita menyusun kalimat secara baik. Lanjut.
Nah, apa itu syarat kalimat efektif? Satu adalah tepat, ya, dapat mewakili gagasan dan perasaan penulis. Ya. Kemudian sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya, jadi tidak ganda. Ya, lanjut. Nah, kemudian ya, selain kalimat efektif, maka perlu kita kembangkan juga namanya kesatuan gagasan. Jadi di dalam kalimat atau paragraf itu gagasannya itu harus jelas. Ya, perhatikan contoh kalimat berikut. Semua penduduk desa mendapat penjelasan mengenai pemilihan umum. Dia telah meninggalkan rumahnya jam 6 pagi dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam yang lalu. Ayah telah bekerja di perusahaan pengangkutan, tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Terhadap orang yang lebih tinggi umurnya dan atau kedudukannya berbeda caranya. Lihat yang saya garis merah. Nah, jadi yang saya warna merah. Nah, yang saya merah itu tidak mengandung kesatuan gagasan dalam kalimat itu. Itu gagasannya tidak jelas. Ya, jadi inilah perlunya kalimat itu harus eh, memiliki persyaratan kesatuan gagasan. Lanjut, lanjut. Ya, lalu ada koherensi. Koherensi itu adalah hubungan timbal balik. Perhatikan kalimat berikut. Adik saya yang paling kecil memukul anjing di kebun kemarin pagi dengan sekuat tenaganya. Nomor dua, adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaganya kemarin pagi di kebun anjing. Sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman, ya, kekejaman alam atau kepada pihak lain karena dirinya merasa lebih kuat. Perhatikan kalimat 2 dan 3. Ini koherensinya itu tidak padu, jadi tidak koheren. Ya, bandingkan dengan kalimat nomor 1. Nah, di dalam kalimat-kalimat menyusun artikel, kita harus memperhatikan ini. Koherensi ini harus kita perhatikan. Lihat nomor 3, penggunaan kata tugas kepada. Nah, ini yang kadang-kadang kesalahannya kecil ya, tetapi mengganggu pembaca sehingga tidak menunjukkan koherensi yang baik. Ya, lanjut. Kemudian perlu ada penekanan ya. Kenapa penekanan? Terutama untuk menekankan makna apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, inti pikiran yang terkandung dalam setiap kalimat haruslah dibedakan dari sebuah kata yang dipentingkan. Gagasan utama kalimat tetap didukung oleh subjek dan predikat, sedangkan unsur yang dipentingkan dapat bergeser satu dengan yang lain. Ya, kadang-kadang kita kan anu ya memprioritaskan ya dalam kalimat tertentu itu sesuai dengan apa yang ingin kita pentingkan. Ya, karena itu lalu perlu penekanan. Perhatikan kalimat 1. Ya, ini adalah merubah posisi dalam kalimat. Misalnya, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Dapat dirubah menjadi harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Nah, harapan kami ini yang ditekankan. Ya, ini penekanan-penekanan ini itu menjadi penting. Terutama kalau hasil penelitian ya hasilnya itu sendiri, ya itu yang ditekankan. Ya, itu kira-kira begitu. Lanjut. Ya. Lalu kita perlu juga memperhatikan variasi. Jadi supaya apa? Supaya pembaca tidak jenuh. Sehingga tulisan itu menjadi menarik, enak dibaca. Ya. Contohnya, nomor 1, variasi sinonim kata, misalnya 1000 puspa di taman bunga, 1000 wangi menyegar cita. Ya, misalnya ini kan uh, bunga ya, puspa ya. Ya, ini kemudian wangi. Nah, ini kan variasi. Ya, sehingga kalau semua menggunakan kata puspa tentu jenuh. Jadi perlu ada variasi. Hanya perlu diperhatikan kalau jurnal, maka kata-kata itu harus kata-kata yang mengandung satu makna. Ya, jadi tidak boleh kemudian mengandung asosiasi tertentu. Lanjut. Ya. Kemudian yang kedua adalah paralelisme. Jadi paralel ya. Jadi paralel ini gagasan-gagasan itu sama penting ya dan sama fungsinya ke dalam satu struktur gramatikal.
Perhatikan kalimat berikut. Reorganisasi administrasi departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan-penyelewengan, serta memobilisasi potensi-potensi nasional merupakan sebuah pokok yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu paralelnya. Jadi makna-makna itu paralel. Jadi kadang ketika kita melaporkan hasil penelitian, ya, yang menjelaskan lebih dari satu, maka teori paralel itu perlu kita gunakan dengan menggunakan koma-koma itu. Ya, lanjut. Nah, di dalam artikel jurnal itu perlu memperhatikan penalaran. Ya, disinilah nilai karya ilmiah ya itu memperhatikan penalaran. Ya, jadi reasoningnya ada, alasannya apa, pernyataannya ada gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai proses berpikir, menghubungkan pernyataan pertanyaan pada satu kesimpulan yang masuk akal. Jadi antar kalimat itu kita hubung-hubungkan dalam satu penalaran atau pola pikir tertentu untuk kemudian menghasilkan pernyataan tertentu atau kalau itu kesimpulan. Ya. Penalaran ini biasanya orang menyebut adalah penalaran logis. Artinya penalaran dapat didefinisikan sebagai bentuk khusus dari cara berpikir ya, dalam upaya mengambil kesimpulan atau menyatakan sesuatu. Lanjut. Jadi syarat penalaran itu adalah syarat utama di dalam penulisan artikel jurnal. Nah, tentu penalaran atau berpikir logis itu perlu memperhatikan proses sebagai berikut. Ya, perlunya definisi. Jadi definisi itu biasanya awal ya, atau pengertian atau hakikat. Itu biasanya awal ya, kemudian lanjutannya ini bisa kita susun kalimat-kalimat itu kita hubung-hubungkan. Ya. Nah, jenis definisi itu yang pertama adalah definisi berupa sinonim yang ada dalam kamus itu kata tertentu artinya apa, itu namanya sinonim. Ya. Kemudian jenis definisi yang kedua adalah berdasarkan etimologi atau asal-usul kata. Ya, misalnya referendum berasal dari kata Latin re dan verere yang berarti membawa kembali. Ya. Lalu yang jenis ketiga adalah definisi formal atau logis. Ya, adalah satu definisi dengan cara membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genus dan diferensiasinya. Jadi di dalam kalimat itu ada pernyataan genusnya dan ada pernyataan diferensiasinya. Contoh ya, gergaji adalah semacam alat pemotong. Jadi kita mendefinisikan gergaji. Gergaji itu genusnya adalah semacam alat pemotong. Itu genusnya. Diferensiasinya adalah dengan daun dari lembaran baja yang tipis. Nah, daun dari lembaran baja yang tipis itu namanya diferensial. Ya, contoh misalnya sabit. Sabit adalah semacam alat pemotong. Sama. Diferensiasinya apa? Nah, kita jelaskan bentuknya lengkuk misalnya, kemudian digunakan untuk memotong. Nah, itu diferensiasinya. Sehingga dalam mendefinisikan itu, kita mulai dari genusnya, umumnya, baru diferensiasinya atau perbedaannya dengan konsep yang lain. Nah, yang keempat, ini banyak kita gunakan dalam karya ilmiah, definisi luas namanya, yaitu perluasan dari definisi formal, ya, yang nomor 3, terutama untuk menjelaskan lebih lanjut istilah-istilah yang ada. Jadi di dalam paragraf-paragraf jurnal itu, kita banyak menggunakan definisi luas. Supaya apa? Supaya paragraf atau alinea itu menjadi berkembang. Dan pembaca pun juga akan enak membaca, mengikuti dari awal satu definisi atau satu pengertian atau sesuatu hal yang ingin kita sampaikan di dalam paragraf. Lanjut. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, alinea sekarang. Jadi tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, kita mulai dari kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, lalu kita ada subbab, kemudian ada babnya. Nah, alinea itu menjadi penting di dalam penyusunan artikel. Karena artikel itu kita susun berdasarkan alinea atau paragraf. Ya. Nah, alinea itu adalah
satu kesatuan pikiran atau kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian. Jadi alinea itu terdiri dari kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan di dalam alinea. Nah, itu memang ada beberapa persyaratan untuk alinea. Ya, alinea yang baik. Lanjut. Nah, alinea yang baik itu ada 3 persyaratan. Jadi kalau kita menyusun alinea atau paragraf, itu persyaratannya ada 3. Ya, apa saja? Pertama adalah kesatuan. Jadi satu kalimat itu membentuk alinea secara bersama-sama, menyatu. Kalimat satu dengan kalimat yang lain itu berpusat pada kesatuan. Lalu ada koherensi, hubungan satu kalimat dengan kalimat yang lain itu mengalir, koheren. Kemudian perkembangan alinea boleh menggunakan definisi, terutama definisi luas, atau pengembangan gagasan lebih lanjut. Jadi 3 ini menjadi penting ketika kita menyusun sebuah paragraf. Lanjut. Ya, ya kita istirahat sejenak ya, barangkali 1 menit. Oke. Gaitsa boleh diulang lagi mungkin share screen-nya biar di checklist dulu share sound-nya. Mbak Getsa bisa? Nah, sekarang share screen lagi dengan menyalakan suaranya. Editra Tambah Remix. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Ada jodoh mari menari, ikuti irama, kita bergembira, mencoba bersama, hilangkan semua duka lara, buang rasa kecewa. Lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena percintaan orang padam. Lagu ini judulnya Goyang Nasib Pada. Ya baik, cukup. Cukup. Lanjut. Cukup. Ya, ini untuk saja, mengalihkan supaya kita tidak jenuh. Ya, Mantap, Prof. Luar biasa. iya, supaya nggak jenuh lah. Mantap, Prof. Ya, lah ini adik-adik atau teman-teman, jadi mengembangkan paragraf itu semacam gini. Jadi dari kurus, ya, kemudian agak gemuk, nah yang paling akhir itu gemuk. Jadi harus mendasarkan pada gambar ini. Ya, jadi dari kalimat, kemudian kalimat berikutnya, gitu akhirnya paragraf itu menjadi terdiri dari berbagai kalimat yang tadi kesatuan gagasan tadi koheren, gitu. Jadi pengembangannya eh, kira-kira seperti gambar berikut. Ya, lanjut. Ya, nah proses akhir dari para semua tadi ada kata, kemudian kelompok kata, nak kalimat, paragraf, maka ini harus ada proses editing. Maaf, adik-adik mahasiswa itu terkadang terlalu nafsu untuk segera ke pembimbing atau reviewer. Ya, ini tanpa melewati proses editing. Nah, editing itu menjadi penting, ya, dibaca kembali, ya, supaya artikel kita itu ketika kita submit ke redaksi itu kesempatan untuk diterima itu lebih besar, ya, karena kalimatnya sudah efektif, kemudian alineanya sudah memenuhi kaidah-kaidah kesatuan tadi, ya, kemudian berkembang, gitu. Sehingga yang membaca itu tentu akan lebih
apa ya lebih tertarik ya karena berisi. Ya, jadi bernas ya karena bernas. Jadi proses editing itu perlu. Kalau perlu karena kita itu membaca tulisan kita sendiri itu kadang-kadang nggak bisa menemukan kesalahannya. Sepertinya itu sudah semuanya benar gitu. Nah, kita perlu bisa minta bantuan kawan ya sesama mahasiswa. Kalau para dosen ya sesama dosen ya. Ini biasanya saya pun kalau mau menulis juga begitu sebelum kita submit ke jurnal ya atau ke artikel itu dibaca oleh pembaca lain. Nah, itulah namanya proses editing. Jadi kesalahan-kesalahannya kita perbaiki. Jadi ini penting proses editing itu untuk memudahkan dalam tadi keberterimaan tadi. Lanjut. Nah, tentu publikasi ya. Ini kita arahkan publikasinya jurnal. Sebenarnya publikasi tidak hanya jurnal Sinta ya. Ya, sekarang ini kan kita masing-masing punya blog ya. Kemudian juga media-media yang online itu juga menerima artikel kita. Itu hanya memang persyaratan akademik itu mensyaratkan jurnal. Ya, nah, kalau publikasi sebenarnya tidak hanya jurnal. Ya, kalau untuk lulus maka eh, hasil penelitiannya harus sudah dimuat di jurnal. Nah, di persyaratan akademik ini memang mau tidak mau ya jurnal. Tapi kalau kita bicara publikasi ya tidak hanya jurnal. Nah, saya menyarankan selain tentu publikasi jurnal ya, kita mensosialisasikan hasil penelitian kita itu juga lewat publikasi bentuk-bentuk yang lain. Lanjut. Lanjut. Nah, adik-adik di dalam jurnal ya itu memiliki persyaratan sendiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kemudian ketika kita akan mensubmit, mengirim artikel kita ke jurnal X, ya maka X itu punya aturan. Ya, itu yang kita sebut sebagai gaya selingkung. Ya, gaya selingkung itu adalah pedoman tata cara penulisan dari setiap penulis atau penerbit. Itu yang penting. Jadi sebelum kita mensubmit ya jurnal, maka di jurnal itu ada tata caranya. Ya, itu yang kita sebut sebagai gaya selingkung. Dan itu harus kita ikuti. Karena tiap jurnal itu punya aturan, ya meskipun sama-sama artikel ilmiah, tetapi di jurnal itu punya aturan tersendiri. Termasuk membuat daftar pustaka itu ya menggunakan sistem yang mana. Ya, catatan teks menggunakan sistem yang mana. Nah, itu diatur di situ. Termasuk anunya ya, termasuk strukturnya. Strukturnya itu secara umum artikel itu sama, tetapi di jurnal-jurnal tertentu itu dia punya persyaratan tertentu. Karena itu sebelum kita menulis, sebaiknya sudah, oh saya ingin mengirim jurnal humaniora di Universitas X misalnya. Nah kita buka, jadi kita buka webnya jurnal humaniora di Universitas X. Nah di situ ada aturan. Itu penting ya, sebelum kita menulis, ini harus kita perhatikan dulu tata caranya. Lanjut. Nah ini format. Format itu tidak harus seperti ini. Karena apa? Karena kita harus mengikuti gaya selingkung. Tapi umumnya ya format artikel ilmiah itu seperti ini. Ya, dengan berbagai variasi yang diatur oleh redaksi. Ya. Yang pertama tentu judul, ya biasanya huruf besar semua, ya lalu di bold, di tengah-tengah, lalu di bawahnya ada penulis, lalu ada lembaganya. Ada lembaganya dia biasanya di bawahnya ya. Dan ingat judul itu jangan lebih dari 12 kata. Jadi disingkat lah. Yang penting menunjukkan fokus atau variabelnya. Ya, yang penting itu sehingga tertangkap oleh pembaca. Lalu harus ada abstrak. Ya. Abstrak itu biasanya terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 itu isinya adalah tujuan, adalah permasalahan. Paragraf 2 adalah metodenya. Dan paragraf 3 itu adalah hasil. Ya, yang supaya pembaca lebih mudah itu dibuat paragraf. Tapi ada juga yang abstraknya itu mengalir dalam satu paragraf. Ya, itu tergantung pada gaya selingkung jurnalnya. Sekali lagi gaya selingkung jurnalnya. Nanti ikuti saja.
ada yang satu kesatuan paragraf hanya satu, ada yang dibuat 3 paragraf. Jadi yang abstrak itu sendiri itu adalah inti untuk membawa pembaca yaitu mengetahui tentang isi apa yang akan disampaikan di dalam artikel itu. Lalu harus ada keywordnya, kata kunci. Ya, kata kunci itu ambil saja di variabel atau fokus. Itu kita buat kata kunci ya. Jadi variabelnya itu apa? Kata-kata itu yang kemudian kita buat keywordnya. Biasanya keyword sekitar 4 kata biasanya. Dan itu tergantung pada gaya selingkung jurnalnya ya. Nanti harus kita ikuti ya. Lalu berikutnya pendahuluan, isinya mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, tujuan, manfaat, itu ada di sini. Disampaikan secara singkat. Lanjut. Eh, termasuk teori ya. Ya, teori itu ada di bab 1 ya, dimasukkan di situ. Ya. Nah, kalau mau di bagian sendiri ya, ya tergantung pada tata cara atau pedomannya. Ya, kemudian metode penelitiannya, ya. Kenapa harus ada judul tentang metode? Ya, karena pertanggungjawaban akademis sebuah penelitian. Itu metodenya itu harus disampaikan supaya pembaca itu melihat, oh ini metodenya menggunakan apa gitu dilihat, apa kuantitatif, apa kualitatif, apa research and development. Nah, itu akan membawa pembaca ya nanti menentukan bagaimana hasil penelitiannya. Lalu berikutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil itu adalah paparan tentang yang ditemukan di dalam penelitian, temuannya. Sementara pembahasan isinya diskusi. Nah, pembahasan biasanya diskusi, ya kita cocokkan dengan teori, ya kita cocokkan dengan hasil penelitian yang sudah ada. Nah, di situ ada diskusi. Nah, diskusi itu ya tentu dengan kerangka berpikir atau cara berpikir yang tadi saya ungkapkan di awal, ya dengan dengan model paragraf yang rasional tadi. Jadi alinea itu menggambarkan hubungan satu dengan yang lain. Lanjut. Ya, ada simpulan. Nah, simpulan itu mengacu pada hasilnya, pada bab sebelumnya tadi. Ya, tentu ini menjawab permasalahan atau menjawab hipotesisnya. Ya, kemudian ada yang mensyaratkan ucapan terima kasih. Ya, di akhir setelah simpulan. Jadi tergantung pada gaya selingkung jurnalnya. Lalu referensi yang terakhir, daftar pustaka. Ini juga ada beberapa model. Ya, nanti juga mengikuti gaya selingkung jurnalnya. Nanti ini adik-adik harus membaca jurnalnya itu apa sih caranya ya. Nah, kita ikuti di situ. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, adik-adik ada tipnya ya, ada cara-cara atau strategi ya supaya kita bisa menembus jurnal cinta. Ya, pertama ya, pilih jurnal yang sesuai dengan topiknya. Jadi kalau itu tentang sastra ya berarti jurnal sastra. Kalau tentang sains berarti jurnal sains. Jangan kemudian tentang sains dimasukkan ke humaniora, ya ditolak. Jadi harus kita sesuai dengan kategori keilmuannya. Biasanya ini rumpun keilmuan biasanya. Jadi ada rumpun keilmuan sains, ada rumpun keilmuan humaniora, ya itu biasanya di situ. Jadi jurnal itu memuat pada rumpun. Ya. Kemudian yang kedua perhatikan gaya penulisan. Tadi sudah saya sampaikan ya gaya selingkungnya ya. Jadi kita harus mengikuti itu. Ya, jadi pertama-tama kita baca dulu apa yang menjadi tata cara khusus di jurnal itu. Ya, berikutnya penelitian itu tentu yang menyeluruh ya, dan itu yang kemudian kita ambil ya sebagai topik di jurnal. Satu hasil penelitian bisa kita tulis beberapa artikel ya. Ya, tergantung pada pokoknya atau permasalahannya. Ya, kita bisa fokus salah satu sehingga kita bisa menghasilkan 2-3 artikel. Kemudian menggunakan bahasa, tadi sudah saya sampaikan, kalimat efektif, paragrafnya juga efektif, ya paragrafnya itu bisa berkembang dari gambar tadi, jadi kurus menjadi gemuk, gitu. Lanjut.
Kemudian gunakan diagram tabel untuk memudahkan pembaca. Jadi diagram, tabel, gambar itu memudahkan. Hingga kalau kita misalnya melihat hasil atau rata-rata nilai ya, itu kita lihat di kelompok ini ratanya berapa. Itu kalau kita buat diagram, ya mungkin diagram batang ya, itu yang memudahkan. Jadi cara menyajikannya seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa melupakan melakukan penyuntingan tadi editing tadi. Ya, jadi kalau perlu ya menggunakan pembaca lain sebagai orang lain, teman sebagai reviewer yang memiliki latar belakang akademis yang sama ya. Ya, sehingga akan bisa efektif kalau meneliti. Kemudian simak jurnal yang terbaru. Jadi referensi itu sebaiknya menggunakan referensi jurnal yang terbaru. Jadi dan sekarang itu kan luar biasa kalau kita membaca di internet itu dengan klik kata-kata kunci akan muncul penelitian-penelitian terbaru dan kita sangat dimudahkan dengan database yang ada di internet di seluruh dunia. Ya. Kemudian jangan lupa mengikuti petunjuk penerbitan atau panduan. Ya. Nah, dengan menerapkan berbagai tadi, ini akan memudahkan untuk kita ya untuk diterima di jurnal Sinta. Ya, ini adalah tips-tips saja ya bagaimana kita menembus jurnal Sinta. Lanjut. Nah, terima kasih. Ya. Jadi yang penting mulailah menulis. Jadi seperti kalau belajar menghitung ya menghitunglah, belajar renang ya berenanglah gitu. Nah, kalau kita ingin belajar menulis ya menulis itu sendiri. Ya, jadi kita apa akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan kita itu akan menjadi karakter. Demikian adik-adik dan teman sejawat ya sedikit kita berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kita di dalam menulis jurnal. Ini mudah-mudahan membangkitkan kita semua, terutama adalah adik-adik mahasiswa, ya untuk lebih fokus dalam menulis artikel menembus jurnal Sinta. Demikian, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan online-nya dulu gitu ya. Terima kasih Prof. Sutrisna sudah hadir, lalu juga sudah menyampaikan materi gitu ya untuk membuka sesi pertama kali ini gitu ya. Bapak Ibu semuanya yang mau pertanyaan silakan bisa langsung tanyakan di Q&A terlebih dahulu karena kita sebentar lagi langsung ke sesi 2 terlebih dahulu nih ya biar lebih efisien. Nah, untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih Prof. Sutrisna. Semoga kita bisa ketemu lagi Terima untuk kasih. event yang selanjutnya. Oke, untuk Prof. Sutrisna saya juga kembalikan bisa untuk melanjutkan untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Mari Prof. Selanjutnya Terima di kasih. siap Prof. Mari sama-sama. Saya akan undang pemateri gitu ya yang Saya ini akan bisa loh, Mas, Mas Raffi. Oh, Harus Prof. Gimana? bisa saya mengikuti apa keluar? Oh, kalau dari Prof.-nya ada agenda lagi bisa dilanjutkan kembali Prof. Biar nanti kita lanjut ke Oh, sesi. tidak ada diskusi dulu sebelum yang lain. Untuk diskusinya di akhir, Prof. Jadi kalau misalnya Prof masih ada waktu, nanti kita lanjutkan diskusi untuk tanya jawabnya. Oke, oke, oke. Kalau Ah, gitu saya off dulu ya. Ya, boleh, saya boleh. mengikuti. Siap, Prof. Ya, baik, baik. Makasih banyak, Prof. Sutrisna. Selanjutnya, Baik. mari siap. Langsung saja pemateri kedua. Ada Bapak Wahyu Rafdinal nih ya, sudah ada juga di sini. Pak Wahyu, sudah siap Pak Wahyu? Alhamdulillah sudah siap, Kang Raffi. Oke, Pak Wahyu sudah siap juga. Langsung saja gitu ya. Nanti akan ada simulasi juga sederhananya tentang bagaimana yang custom GPT yang sudah saya omongkan dari kemarin ya. Oke, waktu untuk itu sesi kedua akan kita mulai. Waktu dan media saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Raffi. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di malam yang kedua ini. Sesuai dengan janji saya di hari kemarin, kita akan membuat introduction, Bapak Ibu ya. Berintroduction yang step by step lah gitu ya. Dan terakhir, insya Allah semoga terkejar, kita akan membuatnya dengan AI gitu. Nah, jadi lebih praktis dibandingkan malam kemarin ya.
hanya teori aja. Oke, nggak usah berlama-lama, izin saya share screen materinya. Oke, sebentar. Oke, membuat pendahuluan Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita itu bingung ya. Bagaimana sih step by step membuat pendahuluan? Apa sih yang harus kita mulai gitu? Dari mana sih yang harus kita mulai? Sebentar, sebentar. Nah, kita mungkin udah tahu nih, wah di pendalaman itu harus ada gap gitu kan, ada kesenjangan yang kita bahas. Nah, kemudian gapnya gap apa? Bisa jadi gap teoritis dan gap praktis. Nah, kita tahu itu, tapi bagaimana membuatnya kadang kan kita bingung, Ibu ya. Wah, mana sih kalimat apa sih yang harus membukanya gitu ya, menutup paragrafnya seperti apa gitu ya, isinya bagaimana, pengutipannya bagaimana. Nah, itu yang membuat kita kadang bingung gitu ya. Saya waktu tahun 2019 itu kan buat artikel, dibaca sama teman seangkatan, sama-sama CPNS waktu itu. Dibaca nih. Kata teman tuh, waduh, kok kok aku susah ya baca introduction, memahami introduction yang saya buat gitu kan, kata temannya. Dia bilang susah membaca introduction yang saya buat. Wah, iya kok susah ya kan? Ka- Itu kenapa? Karena saya belum tahu cara membuat introduction yang efektif waktu itu ya. Ah, gimana gitu ya, membuat alur ceritanya bagaimana biar orang enak membacanya. Jadi runtutannya itu kan enak kayak kita baca novel kan dari setiap action kayak setiap tindakan-tindakan itu kan enak dibacanya. Nah, di introduction juga sama, setiap kalimat mengalir gitu kan, mengalir sampai enak kita bacanya. Nah, itu hentakan juga bagi saya waktu itu, temen satu angkatan gitu kan bilang seperti itu. Dari situ saya mulai belajar juga. Nah, eh introduction sebenarnya gini Bapak ya, kita langsung aja membuat introduction. Nah, pertama itu kita membuat kerangkanya dulu, pendahuluan ya, buat kerangkanya dulu. Nah, sebenarnya 3 poin ini yang harus ada, yang apa ya, yang harus ada di introduction kita ya. Nah, strukturnya itu akan seperti ini, tapi tergantung style kita masing-masing ya. Nah, ini style yang biasa saya gunakan, Bapak Ibu ya. Dan di GPT yang tadi yang disampaikan itu, custom GPT, itu saya membuat introduction berdasarkan gaya penulisan yang biasa saya gunakan. Oke, pertama itu latar belakang umum ya. Pernyataan umum saat ini diterima. Sebentar. Pernyataan umum yang saat ini diterima. Itu apa? Data-data ya, data-data, informasi-informasi yang ada saat ini gitu kan. Referensi-referensi yang ada, artikel jurnalnya gitu kan, data pendukungnya. Nah, misalnya gini, kita eh COVID COVID kemarin kan yang menggunakan mobile payment. Orang banyak menggunakan mobile payment. Datanya ada nggak gitu ya? Pengguna mobile payment di Indonesia ada nggak datanya misalnya? Oh ada datanya gitu ya, dari Kemenkominfo mungkin gitu ya. Ada datanya. Kemudian eh, dari artikel-artikel jurnalnya ada nggak gitu ya yang membahas tentang adopsi mobile payment? Kayak ada gitu kan. Nah, ada data-datanya. Kemudian teori-teori tentang data-data tersebut ada juga. Teori dari artikel itu ada gitu ya. Nah, jadi kita kumpulkan dulu pernyataan-pernyataan umum yang sudah diterima ya, yang nyambung dengan tujuan penelitian kita. Ingat, penelitian itu dimulai dari tujuan ya. Mulai dari tujuan. Tujuan tuh nggak bisa diubah-ubah. Ya, judul bisa diubah, tujuan nggak bisa diubah. Nah, jadi yang sejalan dengan tujuan kita. Cari ya data-data yang sejalan untuk menjawab tujuan kita. Untuk menjawab tujuan kita harus ada ya data. Di sini bukan hanya data kuantitatif ya, misal jumlah pengguna gitu ya, jumlah pengunjung atau apapun itu, tapi juga artikel jurnal itu yang penting. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan informasi tadi ya, data tadi, informasi tadi, artikel jurnal yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan untuk dijadikan referensi. Nah,
kita harus tahu nih kesenjangan apa yang ada gitu kan. Kesenjangan apa yang ada? Nah, kesenjangan balik kemarin ya. Kesenjangan ada kesenjangan teoritis, ada kesenjangan praktis. Nah, dari informasi ini kan dari artikel jurnal tuh, pasti kesenjangan teoritis yang akan kita bahas. Nah, dari artikel-artikel itu apa kesenjangan teoritisnya? Nah, kita bahas gitu kan. Misalnya, oh orang udah ada nih menggunakan teori eh, TAM ya, TAM digabungkan dengan teknologi readiness index ada. Tapi yang dimodifikasi seperti ini itu belum ada. Modifikasinya kan mungkin kita bisa menambahkan variabel tertentu atau misalnya satu variabel itu kita jadikan beberapa dimensi, dimensi itu jadikan variabel gitu misal seperti itu ya. Nah, atau kita mengintegrasikan dua model seperti itu. Oh, itu belum ada yang menggunakan seperti itu. Misalnya gini, kita memecah satu variabel atau menggabungkan satu variabel, beberapa variabel menjadi satu kesatuan variabel, kesatuan gitu ya. Ada tiga variabel nih misalnya gitu ya. Misal kita mau jadikan satu kesatuan. Nah, teori apa yang melandasi itu? Gitu. Misal seperti itu. Nah, eh atau kita gabungkan dua model, model A sama model B digabungkan. Nah, nggak asal gabung gitu ya. A itu pas setiap model itu ada kelebihan ada kekurangannya. Model A kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nah, kekurangan di model A itu uh, harus terisi dengan model yang B gitu ya. Jadi model B ini bisa menjawab kekurangan model A. Jadi saling melengkapi. Pak, gitu ya. Jadi nyambung gitu. Nah, jadi antara model A dengan B itu harus nyambung. Nah, A itu kekurangannya apa dilengkapi dengan model B, baru bisa diintegrasikan. Gitu kan. Nah, itu eh eh, secara teoritisnya. Nah, secara praktisnya apa? Secara praktisnya tadi belum ada penelitian yang membahas fenomena itu. Fenomena tadi adopsi memperlambat di masa pandemi. Belum ada, makanya kesenjangan praktis. Nah, fenomenanya gitu kan kita jelaskan nanti. Nah, kemudian karena ada kesenjangan tadi, ada fenomenanya, bagaimana cara kita mengisi kesenjangan tersebut? Oke, belum ada orang yang menggunakan integrasi teori itu. Ya udah kita gunakan integrasi teori tersebut untuk menjawab fenomena yang ada. Nah, secara teoritis. Oke, belum ada penelitian yang membahas tentang fenomena itu. Nah, kita yang pertama. Nah, bagaimana kita ngejelaskannya? Nah, di penelitian inilah kita bahas. Jadi solusi untuk mengisi kesenjangan bagaimana? Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum kita lanjut step by step, saya tadi sambilan sambilan buat artikel ya, buat artikel juga, merestructure introduction. Saya buat satu introduction tadi ya, tapi kayaknya kurang pas deh gitu kan, kurang pas. Jadi saya restructure lagi. Nah, oke. Nah, ini sudah oke gitu ya. Nah, kesenjangan gini. Nah, ini contohnya. Namun, gitu kan masih terbatas studi yang menjelaskan loyalitas pengguna VR dalam mempengaruhi niat destinasi wisata religi. Nah, dalam konteks wisata religi, nah jelas gitu kan. Oke. Nah, belum ada, masih terbatas gitu kan. Masih terbatas studi yang membahas itu. Namun gitu kan, however, masih terbatas. Nah, karena masih terbatas gitu kan, sehingga studi ini menjadi penting. Nah, sehingga studi ini menjadi penting dalam mengisi kesenjangan yang ada dalam memahami bagaimana loyalitas pada aplikasi VR dapat mempengaruhi niat kunjungan ke destinasi wisata religi. Karena ada kesenjangan, ada solusi. Kesenjangan, ada solusi. Nah, sehingga penelitian ini akan menambah pengetahuan. Nah, ini kontribusi teoritisnya ya, menambah pengetahuan nih. Pengetahuan kan kontribusi teoritis. Nah, yang ada tentang pemahaman strategi dalam memberikan sudut pandang baru tentang penggunaan aplikasi di VR di industri ini. Nah, lanjut di paragraf 2. Paragraf 2 ini emang agak banyak. Nah, ini saya nggak kerucutin lagi sebenarnya karena masih draft. Nah, dia hmm. Ini saya gabungkan model sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini penjelasan tentang gabungan modelnya. Nah,
Ini novelty-nya, belum modelnya, model yang dikembangkan itu. Sehingga saya kasih nama aja namanya Q-Care model. Nah, ini manfaatnya. Nah, ini gap-nya. Integrasi ini belum digunakan. Gap-nya belum ada digunakan. Sehingga penelitian ini dapat mengatasi keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Nah, ini manfaatnya. Ada kesenjangan, ada solusinya sebelumnya ya. Ada solusi, ada manfaatnya gitu. Nah, sama seperti yang artikel. Artikel ini saya kurang lebih seperti itu menjelaskan. Kayak gini yang artikel VR ini. Ada dikit. Nah, however, nah, ada kesenjangan, terbatas terbatas tadi penelitian pada adopsi aplikasi VR di industri eh, hospitality ya, sektor hospitality, sektor perhotelan gitu ya. Nah, ini ada tapi masih terbatas gitu kan. Nah, kalau tadi itu nggak ada, makanya nggak ada kutipan. Bisa cari-cari kok nggak ada gitu ya. Makanya nggak ada kutipannya. Nah, ini ada tapi terbatas gitu kan. Nah, with the global VR project, nah dengan potensi yang kedepannya besar gitu ya, memahami adopsi VR pada industri ini, nah menjadi eh, apa waktu yang challenging ya, yang penting lah seperti itu. Sehingga penelitian ini akan menambah pengetahuan yang saat ini yang sudah ada saat ini gitu ya, nah, dalam industri perhotelan. Nah, dengan memberikan novel viewpoint of the use VR pada industri ini. Nah, jadi ini eh, mengisi gap kita. Therefore, studi ini existing knowledge secara teoritis berarti ya, existing knowledge. Nah, no, however, kesenjangan. Bisa kayak gitu. Beda-beda orang, beda style ya. Tapi pasti akan seperti itu. Kesenjangannya ada. Bagaimana dia cara menjelaskan kesenjangan itu beda-beda style. Tapi pasti ada. Cara mengisi kesenjangan ada. Pasti ada. Gitu ya. Kalau nggak ada ya gimana gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, Weber. Nah, ini juga kesenjangan. This integration has not been utilized. Nah, kan? Not been utilized in prior studies. Nah, kesenjangan nih belum pernah digunakan, dimanfaatkan pada penelitian sebelumnya. Sehingga lagi. Nah, ini mengisi kesenjangan kayak gitu, Pak Ibu ya. Kalau saya biasanya setiap paragraf itu ada kesenjangan, eh ada mengisi kesenjangannya, gitu kan? Solusi yang kita tawarkan. Nah, kalau yang paragraf kedua itu lebih ke teori biasa saya jelaskan. Paragraf pertama masih fenomena umum, mungkin ada data-data juga seperti itu. Nah, yang paragraf ketiga biasanya saya lebih ke spesifik fenomenanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana membuatnya gitu kan? Nah, konsepnya kan dapat kayak gitu ya. Ada kesenjangan, ada mengisi kesenjangan, gitu ya. Ada solusi gitu ya. Solusi mengisi kesenjangan itu sebagai solusi. Nah, oke, kita buat mulai penelitian itu dari tujuan. Nah, kita mulai dari tujuan nih. Kita contohkan. Penelitian akan kita introduksi yang akan kita buat itu dari tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenapa masyarakat tertarik untuk menggunakan aplikasi pembayaran seluler selama pandemi COVID-19. Nah, eh, saya memutuskan untuk membagi subbagian menjadi dua topik. Nah, ini langsung introduksi Bu ya. Dari tujuan ini kita kita bagi deh dua topik. Topiknya apa aja pertama? Yang umum, topik pertama, topik kedua khusus. Oke, umum dan khusus kan, biasanya kayak gitu kan. Bahas yang umum dulu, baru bahas yang khusus gitu kan. Yang umumnya apa? Nah ini yang umumnya terkait dengan penggunaan mobile payment dan pandemi. Ya umum kan, sesuai dengan topik kita, sesuai dengan tujuan kita. Mobile payment ya, bayar seluler atau mobile payment di masa pandemi, bahas itu di umum. Kenalkan dulu mobile payment itu apa gitu kan. Kenapa harus di pandemi gitu. Umum. Khususnya apa? Nah, khususnya untuk menjawab yang umum ini ya, lanjut ke teori. Teori adopsi teknologi dan fenomena di Indonesia.
bagaimana teori yang kita gunakan ya untuk menjawab adopsi mobile payment di masa pandemi dan bagaimana fenomenanya di Indonesia. Nah, saya gunakan seperti itu biasanya. Umum, khusus. Umumnya apa? Khususnya apa? Seperti itu. Umumnya pasti tentang konteks utama dulu gitu kan. Kayak tadi VR. Umumnya yang tentang VR dan wisata religi. Kan? VR dan wisata religi yang pertama. Paragraf pertama tadi kan. Khususnya teori tadi kan kedua. Q-Care model tadi. Teori dan fenomena di Indonesia. Paragraf ketiganya fenomena di Indonesia. Nah ini juga sama. Penggunaan mobile payment masa pandemi. Khususnya teori yang digunakan untuk menjawab adopsi mobile payment di masa pandemi. Dan bagaimana fenomena di Indonesia. Udah kita nggak usah panjang misalnya buat introduction, wah paragraf pertama ini dua ini panjang banget kan, nggak usah panjang kalau di sini udah langsung wah orang bacanya enak gitu ya, 3-4 paragraf udah cukup gitu ya. Nah oke, dari dua eh, dua topik ini yang umum dan khusus ini kita kita buatlah ya, kita detailkan idenya, kita detailkan. Nah setelah kita membagi bagian umum dan khusus, kemudian kita buat ide-ide untuk setiap bagian tersebut. Nah, ini ya latar belakang umum terkait dengan penggunaan mobile payment dan pandemi ya, sama kayak tadi. Nah, terkait dengan penggunaan mobile payment dan pandemi. Oke, sama ya. Nah, detailkan apa yang akan kita bahas terkait dengan mobile payment dan pandemi. Apa aja yang mau kita bahas di sini? Gitu ya. Oke, kita detailkan potensi aplikasi mobile payment. Manfaatnya bisa gitu ya, manfaat juga bisa. Potensi sama manfaatnya. Nah, karena ada manfaatnya gitu ya dan nyambung dengan pandemi ya. Masukin yang ketiga detailnya, hubungkan antara manfaat mobile payment dengan masa pandemi. Pasti ada kan karena orang takut tertular virus dia menggunakan mobile payment kan ada hubungannya. Nah, jadi ada potensi mobile payment, ada manfaatnya dan ada hubungannya dengan pandemi. Kayak tadi VR itu bermanfaat, memberikan immersive visualization pada tahap sebelum kunjungan ke destinasi wisata. Orang ngelihat mungkin Ka'bah gitu ya, wah nangis-nangis di TikTok kemarin kan. Nah, muncul dia untuk mengunjungi gitu kan. Nah, karena dari tampilan secara visual gitu ya, bisa muncul niat untuk mengunjungi. Memang kalau kunjungannya ya beda dari itu ya. Kita membicarakan niat mengunjungi, gitu kan? Nah, sama niat mengunjungi destinasi wisata religi tersebut dari VR tadi. Nah, seperti itu. Hubungan antara ini sama manfaat pembayaran di masa pandemi, gitu kan? Nah, detailkan ide untuk yang umum. Yang khusus juga sama. Khusus tadi kan yang khusus kita buat teori adopsi teknologi dan fenomena di Indonesia. Nah, kita detailkan teori apa? Nah, dari sini kan kita baca tadi pertama ingat ya. Kita baca artikel kan di sini kan. Nah, baca cari teori yang membahas tentang adopsi teknologi. Cari teorinya. Nah, kemudian dukungan ya. Dukungan itu ya teori itu sudah pernah diterapkan. Teori itu mampu menjawab fenomena adopsi teknologi apa gitu kan. Nah, atau apa kelebihan dari teknologi tersebut. Nah, setiap teori, setiap model penelitian itu pasti ada kelemahan. Kritik di situ. Kita kritik. Oh, ternyata teknologi acceptance model itu tidak mampu menjelaskan aspek teknis dari teknologi gitu kan. Ada kritiknya. Tahu dari mana kita kritik? Baca artikel. Bingung tanya GPT. Kritik ya, kita kritik apa kelemahan teori ini. Tunjukin artikel mana yang menjelaskan itu. Nah, nanti tampilin artikelnya. Atau kita cari manual juga bisa. Cari pasti ada kritik. Setiap teori, setiap model itu ada kritik. Nah, dan solusi karena ada kelemahan, kita gunakan teori lain ya yang bisa mengisi kelemahan itu. Gitu. Nah, solusi atau kita bisa nambah variabel bisa gitu ya. Kayak tadi VR karena dia konteksnya wisata religi pasti masuk faktor religiositas ya. Nggak mungkin nggak masukin karena dia wisata religi gitu. Ada peran religiosity di situ. Nah, seperti itu kan. Masukin variabel tentang religiosity. Masukin variabelnya aja nggak apa-apa gitu kan.
Nah, atau masukin teori dan menjelaskannya bisa juga. Nah, solusi untuk kelemahan teori tersebut. Oke. Nah, kemudian fenomena. Nah, tadi kan kita bahas ya teori dan fenomena di Indonesia. Nah, fenomena di Indonesia seperti apa? Nah, datanya ada nggak gitu ya? Kalau ada bagus banget ya. Ada datanya bagus. Kemudian potensi mobile payment ke depannya seperti apa gitu kan. Nah, ada datanya bagus. Diproyeksikan dalam 10 tahun ke depan market ininya gitu ya. Sekian gitu. Ada datanya bagus atau apa kalau misalnya ada data apa potensinya kan seperti apa ke depan. Nah, bisa seperti itu. Ya, intinya di sini fenomena yang khususnya. Oke, teori yang umum, teori yang bisa digunakan, model digunakan, kelebihannya apa yang ya dalam menjawab tujuan penelitian kita dan fenomena secara khusus. Saya biasa seperti itu stylenya gitu kan. Tapi orang setiap peneliti itu punya style beda-beda, tapi kurang lebih akan seperti itu. Ya, oke. Nah, dari detail ide ini kan, dari ide ini ya, ide yang ini. Oke, kita lanjutkan ke tahap kumpulkan informasi, Bapak Ibu. Nih, kita kumpulkan informasi. Nah, cari dari artikel, cari dari data-data lembaga survei bisa juga gitu kan. Nah, gini, setiap sub ide ini ya, setiap ide ini itu harus ada referensinya. Harus ada referensinya. Misalnya gini, potensi aplikasi pembayaran seluler, cari artikelnya. Oh, ketemu nih. Pembayaran seluler sudah banyak digunakan di negara maju dan berkembang gitu ya. Potensi sebenarnya kan. Ini kutipan doang nih, masih copy paste dari artikel. Belum kita belum kita parafrase, belum kita perbaiki kalimatnya, masih copy paste dari artikelnya si Hamani and Weiss. Nah, yang kedua, manfaat. Nih, manfaat. Cari artikelnya tentang manfaat. Oh, ketemu satu referensi B dari Munoslaiva. Pembayaran seluler memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Ini artikelnya banyak disebutin ya. Bla 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 gitu ya. Disingkat aja dulu gitu ya. Nah, ketemu yang B ya untuk menjelaskan manfaat. Yang ketiga, hubungan manfaat mobile payment dengan pandemi. Oh, belum belum dijelaskan, sorry maaf. Yang referensi C masih manfaat ya. Masih manfaat nih. Aplikasi pembayaran seluler memiliki potensi untuk menghadirkan. Nah, ini masih nyambung dengan potensi juga sebenarnya ya. Masih nyambung dengan potensi. Untuk menghadirkan inklusi keuangan dengan menawarkan layanan keuangan dengan meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, ini manfaat ya. Gabungan antara potensi sama manfaat. Nggak apa-apa ya. Yang penting nyambung antara setiap ini harus terwakilkan dengan referensi. Walaupun kadang ada satu referensi mewakilkan dua sub ide ini. Ya, seperti yang C ini ya. Nah, kemudian eh yang D ya. Yang D itu mewakilkan pandemi, kondisi pandemi. Nah, ini ketemu dari data WHO gitu ya. Kondisi pandemi mendorong masyarakat untuk tetap berada di rumah guna mencegah penularan virus corona, COVID-19 gitu ya. Ah, Pak, kok nggak ada tentang COVID-nya? Nggak apa-apa. Tentang mobile payment-nya nggak apa-apa. Yang penting nyambung tentang pandeminya gitu ya. Nanti kita buat apa kalimat sambungnya gitu ya. Tapi intinya, oh ada referensi yang menjelaskan tentang COVID di sini. Nah, mewakilkan poin ketiga. Oke, ini udah ada nih setiap sub ide ini udah ada referensinya. Nah, selanjutnya kita bentuk kalimatnya, Bapak Ibu ya. Kita bentuk kalimatnya. Nah, ini yang referensi A. Tadi kan masih copy paste ya. Masih copy paste seperti ini ya. Masih berantakan lah, masih belum rapi. Kita bentuk kalimatnya menjadi lebih enak. Nah, referensi A. Pembayaran seluler telah menjadi salah satu revolusi teknologi di zaman modern dan telah mendominasi pasar baik di negara berkembang maupun negara maju. Kan lebih enak ya. Sebenarnya, nah ini pembayaran seluler sudah banyak digunakan negara maju dan berkembang. Kita ubah kalimatnya menjadi lebih enak, tapi tidak mengubah inti kalimatnya. Nah, referensi B juga yang awalnya seperti ini ya. Pembayaran seluler memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Nah, kita perbaiki kalimatnya. Aplikasi pembayaran seluler menawarkan berbagai manfaat yang memungkinkan pengguna mengakses akun mereka dari mana saja dan kapan saja. Nah, ini juga ada di artikelnya ya.
kata ini ya, kalimat ini. Nah, udah intinya lebih baik dari kalimat yang awal tadi yang kita copy paste doang. Nah, yang C juga sama, diperbaiki ya. Aplikasi pembayar seluler memiliki potensi untuk membawa inklusi keuangan, terutama di pasar negara berkembang, dengan menawarkan layanan keuangan kepada yang tidak memiliki rekening bank dan meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, dari Patil nih. Nah, nah kayak gini ya, perbaiki. Yang D ya, kondisi pandemi ya, kurang lebih sama. Diperbaiki semua. Oke, sudah kita bentuk kalimat yang bagus, yang enakan gitu ya. Nah, kita susun. Kita susun. Kadang yang referensi eh itu bisa jadi di urutan kedua atau referensi paling bawah naik ke atas gitu ya. Nah, ini kita susun ya sesuai dengan subidenya. Nah, kita susun. Oke. Nah, oke, jadi belum kita bentuk paragraf ya, masih kita susun. Baca lagi. Oke, baru urutannya sesuai nih, urutannya sesuai. Dari yang umum ke khusus sampai ke pandemi. Oke. Bentuk menjadi satu paragraf. Nah, bentuknya gimana? Pertama, tentukan subide mana yang paling langsung membahas masalah utama kita. Tekan di awal. Di antara keempat ini, mana yang paling membahas langsung masalah utama kita? Katakan di awal. Kemudian mulai dari yang umum dulu ke khusus ya. Nah, pilih subide yang membahas secara umum, kemudian subide yang kekhusus dan berfokus pada tujuan penelitian dapat diletakkan di akhir. Nah, ini tujuan nyambung di akhir ya. Nah, kemudian coba gabungkan menjadi paragraf utuh. Nah, jika terlalu canggung, kita dapat menyesuaikan kembali kalimatnya. Udah kita urutkan ya. Nah, kita urutkan di sini. Kita urutkan mana yang dari umum ke khusus. Kemudian yang fokus ke tujuan bisa kita letakkan di akhir. Kenapa? Karena inti paragrafnya, ya, ide pokok paragrafnya, saya biasanya di akhir paragraf gitu ya. Beda kalau punya style yang di awal paragraf silakan. Tapi di akhir paragraf, karena akan membahas tentang tujuan langsung ya. Nah, urutkan, gabung aja, gabung. Nah, masukkan ya. Langsung digabung aja di sini. Nah, gabung kan dari Pak referensi A ini referensi A. Nah, yang kalimat kedua referensi B ya. Kalimat ketiga referensi C. Kalimat keempat referensi D gitu kan. Nah, ditambah kata yang kita buat sendiri gitu kan. Nah, kayak gini contohnya. Kondisi pandemi yang saat ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia mendorong masyarakat untuk tetap berada di rumah untuk mencegah penularan virus corona. Nah, ini kan yang sumber utamanya ya. Kita tambah biar lebih enakan ya. Yang membuka potensi untuk semakin banyak digunakannya aplikasi pembayar seluler. Nah, kan nyambung kan dengan referensi tiga di atasnya, hubungan antara pandemi dan mobile payment. Nah, kita gabungkan. Gabungkan kayak gini aja. Ya, karena kita udah urutkan gitu kan, udah kalimatnya udah kita bener dibuat lebih enak gitu kan. Nah, kemudian nyambung gitu kan. Tapi masih ada yang kurang gitu kan. Yang kurang mana? Ini belum ada kalimat sambung, belum ada kata sambung, sehingga setiap kalimat itu kayak ada yang kurang nyambung gitu kan. Nah, periksa lagi. Periksa setiap kalimat. Nah, dengan subide, singkirkan kalimat atau kata yang menjelaskan detail yang tidak perlu. Yang nggak perlu ya bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, kemudian hapus kalimat yang memiliki inti kalimat yang sama. Kadang kalimatnya sama gitu kan, kalimat kedua, ketiga sama, dihapus saja, nggak apa-apa. Nah, terakhir hapus kalimat yang non ilmiah. Nah, kita hapus saja yang tidak penting gitu ya. Nah, terus kita buat transisi seperti bilang tadi, transisi kalimat agar setiap kalimat itu nyambung. Ya, bisa kalimat sambung, bisa kata sambung. Nah, ini yang saya garis bawahin Bapak Ibu ya. Kalimat pertama sama kalimat kedua nyambung. Enak ya. Tapi kalimat kedua ke kalimat ketiga itu nggak nyambung. Agak kurang enak. Sehingga ditambah kata sambung. Selain itu, nah, ya. Karena kalimat kedua dan ketiga itu memiliki ide yang nyambung gitu kan, nyambung. Tambahannya gitu kan. Selain itu, nah, aplikasi kayak agak enakan gitu kan. Setelah ditambah kata selain itu. Nah, tapi kalimat ketiga ya,
Ke kalimat keempat itu agak kurang kena gitu kan. Kok tiba-tiba langsung COVID gitu kan. Ya udah kita tambah kalimat sambung. Nah, ini kan kata sambung ya. Kita tambah kalimat sambung. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, aplikasi pembayaran seluler memungkinkan pengguna untuk lebih fleksibel dalam bertransaksi, terutama di masa pandemi COVID-19. Kan? Kalimat sambung. Jadi ada hubungan ya antara kalimat-kalimat sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya. Nah, kita buat kalimat yang nggak apa-apa ya. Ini pendapat pribadi kita gitu kan. Ya nggak masalah. Nah, jadi nyambung antara kalimat-kalimat sebelumnya dengan kalimat yang setelah ini tentang COVID. Nah, kondisi pandemi saat ini ya, baru masuk ke COVID yang dialami hampir seluruh negara di dunia mendorong masyarakat untuk tetap berada di rumah untuk mencegah penularan COVID-19 gitu ya. Kemudian memaksimalkan penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Nah, jadi antara kalimat itu enak baca, ada transisinya. Gitu kan. Ada kata sambung, ada kalimat sambung. Jadi kayak cerita gitu kan, ngalir gitu. Nah, kemudian ada yang kurang. Ini udah oke paragrafnya, tapi ada yang kurang. Kurangnya apa? Belum ada gap ya. Belum ada solusi atas gap tersebut ya. Cara mengisi kesenjangan tersebut tadi ya. Secara mengisi gap tersebut. Nah, itu kesimpulan paragrafnya ya. Buat kesimpulannya. Nah, dari ini, apa sih kira-kira gapnya, kesenjangannya, dan apa solusi yang kita tawarkan dari gap tersebut? Nah, contohnya kayak gini. Penelitian yang menjelaskan tentang adopsi aplikasi pembayaran seluler selama masa pandemi masih terbatas di eksplorasi. Nah, kan? Kayak tadi contoh yang di VR tadi kan, terbatas di eksplorasi, gap, terbatas, masih sedikit, limited studies, terbatas di eksplorasi, limited explore. Ja- Jadi gap itu kan terbatas eksplorasi. Oleh karena itu kan therefore itu kalimat mengisi gap ya. Oleh karena itu penting untuk menganalisis penggunaan aplikasi Seluler pada masa itu ya, pada kondisi ini, pada kondisi pandemi maksudnya ya, pada kondisi ini. Nah, kan ada gap, ada kepentingan gitu ya, ada solusinya. Selain itu, penelitian ini akan berkontribusi. Nah, ini solusi kita tawarkan akan berkontribusi pada apa? Pada literatur pemasaran. Dengan bagaimana? Dengan memberikan pemahaman baru adopsi aplikasi Marseller selama masa pandemi COVID-19. Kan enak dari sini gapnya apa? Nyambung di sini. Kesenjangan dan eh, solusi atas kesenjangan tadi ya, solusi yang kita tawarkan. Nah, ya, berkontribusi pada literatur pemasaran. Nah, dari sini kalimat-kalimat kesimpulan ini gabungkan aja ke kalimat tadi ya ke paragraf ini. Gabungkan. Jadi satu paragraf yang enakan gitu ya. Enak nih bacanya kan? Seperti itu. Jadi setiap kalimat itu nyambung, ada kata sambung, ada kalimat sambung, urutannya jelas tadi kan. Karena kita mulainya runtut Bapak Ibu ya. Mulainya runtut di sini dari yang ini ya. Kita mulai runtut, ide pokok paragraf, subidenya gitu kan. Subidenya ada, cari referensi sesuai dengan subide tadi. Kita urutkan kan berdasarkan subidenya. Nah, diurutkan. Nah, kemudian menjadi paragraf, tambah kata sambung, tambah kalimat sambung gitu kan. Enak jadinya. Seperti itu kan. Jadi buat paragraf itu nggak bisa langsung tiba-tiba asal buat paragraf. Jadi di satu paragraf ini padat tapi ya berisi gitu ya. Berisi tapi nggak panjang banget gitu kan. Nggak panjang banget, nggak kayak kita kalau misalnya buat disertasi atau tesis gitu kan panjang gitu, ngejelasin kayak gitu panjang banget. Tapi kalau di artikel nggak kayak gitu, satu paragraf padat dan langsung kena, gapnya langsung masuk di sana. Karena satu satu introduction itu ya nggak panjang-panjang banget ya, tiga paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf seperti itu ya. Nah itu membuat eh, pendahuluan ya dengan cara manual. Cara manual. Saya bisa walaupun pakai GPT ya,
Kadang saya cek lagi tuh. Kayak tadi kan sambil sambil nunggu sesi saya, saya cek lagi introduction-nya. Kayaknya agak kurang enakan deh urutan-urutannya kayak tadi ya. Makanya saya tadi restructure lagi. Nah, kayak gini urutan-urutannya agak kurang enakan. Saya restructure lagi sambil-sambilan selesai tadi introduction-nya. Ya, selesai. Nah, itu seperti itu, Bu ya. Kalau kita tahu konsepnya, walaupun kita pakai AI, kita bisa memperbaiki lagi karena ya mungkin AI itu ya namanya tools ya, bukannya kita apa langsung plug copy gitu ya. Tapi kita cek lagi betul nggak gitu ya yang ditulisnya, baca lagi sesuai nggak kutipannya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat introduction. Oke, saya lanjut langsung ya ke penggunaan AI dalam membuat introduction. Nah, ini satu paragraf juga, Bu. Ini kan satu paragraf ya. Satu paragraf. Paragraf keduanya ngikutin ya. Ngikutin stylenya kayak gitu lagi. Paragraf keduanya tadi kita bahas tentang ini ya. Yang khusus ya. Yang khusus teori. Nah, ini ya, teori dan fenomena. Itu paragraf kedua, ini paragraf kedua tentang teori, paragraf ketiga tentang fenomena di Indonesia. Sudah jadi, tapi stylenya dan tahapannya sama kayak kita buat paragraf ini ya. Sama kayak kita buat paragraf yang umum ini. Ya, jadi kayaknya nggak susah, asal kita mau mau coba, mau belajar loh ya. Saya tahu kayak gini tuh bukan dari tiba baca, bukan apa ya, bukan instan kayak gitu kan. Dari trial and error gitu kan. Lihat YouTube-nya peneliti-peneliti luar gitu kan. Nah, jadi oh kayak gitu gitu kan. Nah, akhirnya tahu gitu. Nah, oke, kita masuk ke AI ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ini sebentar, ini aja. Ini satu sama yang ini satu sebentar. Oke. Nah, ini ada saya malam ini karena kita nggak bisa buat sampai satu artikel gitu ya. Kita coba introduction aja deh. Tadi kan kita setengah jam itu menjelaskan tentang introduction. Buatnya kan lama ya, baca dulu kan. Ya cari-cari referensi. Nah, tapi konsepnya kan kita udah tahu tuh. Buat paragraf tuh ya seperti itu. Buat introduction tadi ya seperti itu kurang lebih. Nah, ini pakai AI ya. Ini namanya Research Introduction Assistance. Nah, ini yang saya kembangkan membuat introduction. Oke, ini custom Bapak Ibu ya. Custom jadi eh customnya apa Pak? Outputnya itu sesuai dengan kehendak kita gitu. Kayak gini, kehendak yang pendesainnya gitu kan. Oke. Nah, sebelum kita minta dia buat introduction, ya. Sebelum kita dia minta si GPT ini buat introduction, ini aja deh, ya. Kita siapkan dulu. Sebentar, sebentar. Kita siapkan ini ya. Eh, sebentar. Nih. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mau menggunakan GPT ini, custom GPT ini, sebentar. Si loading. Dari kemarin belum saya matikan laptopnya. Dari acara kemarin. Oke, Bapak Ibu isi kolom ini dulu. Isi ini. Apa aja Pak yang diisi? Ini. Saya kuningkan ya. Nih. Pertama topiknya. Topik apa yang Bapak Ibu teliti saat ini? Nah, nih. Topiknya diisi. Kemudian tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa? Ya, Bapak Ibu isi. Kemudian pentingnya penelitian ini. Apa sih pentingnya penelitian ini? Nah, diisi. Satu kalimat, dua kalimat nggak apa-apa. Ya. Nah, ini contohnya. Topiknya adopsi VR dalam wisata religi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adopsi VR dalam mempengaruhi niat mengunjungi destinasi wisata religi. Pentingnya penelitian ini, nah,
Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembang aplikasi VR, bagi industri pariwisata dan pengelola destinasi wisata religi. Nah, dah simpel aja kayak gitu ya. Nah, kemudian ini sectionnya saya bagi tiga, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu konteks penelitian yang umum dulu deh, yang umum gitu kan. Kemudian permasalahan khusus. Kemudian teori yang digunakan atau model yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu isi. Isinya apa? Referensi-referensi. Konteks penelitian nih. Dapatnya dari mana? Pertama dari baca artikel kayak tadi kan kita cari referensi ini ya. Referensi A B C D ini itu kan dari artikel tuh. Nah, ini tinggal kita copy paste saja di template ini. Copy paste saja. Atau kalau bingung pakai AI satu lagi namanya Site. Site sebentar. eh Site itu di sini sebentar ya. Nih, ini asisten. Nah, Site namanya. Site.ai. Nah, di template-nya minta apa dia? Minta tentang konteks penelitian ya secara umum yang menjawab tujuan penelitiannya ya. Tentang adopsi VR dalam wisata dalam niat mengunjungi destinasi wisata. Oke. Nah, sebentar. Duh, login lagi sebentar. Saya perlu cek dulu. Nah, saya reload dulu aja ya. Sebentar ya. Itu pakai sebentar. Eh, adopsi VR dalam niat mengunjungi destinasi wisata religi. Nah, copy dulu deh. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini loginnya sebentar. Loginnya hmm, terclose tadi. Tunggu dulu. Nah, ini. Hmm, D Z C W .com. Oke, login. Nah, kita minta dia menjelaskan ini Bapak ya. Enter. Tapi dia outputnya biasanya bukan biasanya ya, dia outputnya bahasa Inggris. Nggak tahu nih, saya biasa pakai bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Indonesia ya. Kalau kita bahasa Indonesia, Indonesia juga dia. Sebentar. Nggak apa-apa, kita coba yang pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau bahasa Indonesia dia akan rujuk ke artikel berbahasa Indonesia juga. Nah, makanya diusahakan Bapak Ibu kalau misalnya targetnya Sinta 2, minta ke dia pakai bahasa Inggris. Translate aja pakai Google Translate ya. Nah, ini kita contohkan aja. Nah, di sini. Ini kan udah ada kalimatnya VR has become increasingly accepted technology innovation in the tourism bahasa Inggris ya. In the tourism industry, especially in the context of technology adoption in virtual tourism. Oke. Kalimat itu dapat dari artikelnya ini. Penerimaan teknologi VR untuk virtual tourism di Indonesia. Ini karena kita keywordnya pakai Indonesia di Indonesia juga. Kita ganti aja di keywordnya pakai bahasa Inggris ya.
Ini aja deh. Ya, ntar aja. Nah, nanti referensinya pakai bahasa Inggris juga. Oh, memang ini agak lebih lama dari GPT Pak Ibu ya, karena dia menganalisis artikel-artikel dan kita bisa langsung lihat artikelnya. Bisa juga kita download juga artikelnya di sini bisa. Langsung kutip juga bisa. Makanya dia agak lama nih. Kalau GPT biasa kan GPT ya, itu kan nggak ada referensinya, nggak bisa cari kebenarannya juga, gini kan? Ini sih bisa kita cari kebenarannya, langsung download artikelnya bisa. Yang dia nyatakan itu, yang dia kutip itu benar nggak? Benar nggak sesuai dengan yang di artikelnya? Ini bisa kita cek. To figure out your answer. Nah, ini sinyalnya kayaknya ya. Atau kita ini dulu deh. Canceling dulu. Kita regenerate lagi. Tunggu. Oke. Nah, dia lagi ngegenerate referensi-referensi dari artikel-artikel ini Bapak Bu ya. Nah, oke, udah keluar hasilnya. Nah, kan referensinya, nah ini dia ngejelaskan tentang pengaruh adopsi VR terhadap niat mengunjungi destinasi wisata. Nah, dia akan mengutip jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris karena kita keywordnya bahasa Inggris. Tadi kan bahasa Indonesia ya. Nah, bentar, ini masih loading nih ya. Tapi bisa kita cek deh yang ini ya. Tuh Al Yahya nih, Al Yahya tuh ini ya. Nah, kita bisa download artikelnya. Nah, nih sambil nunggu. Oke, sebentar. Nah, ini sambil nunggu Bapak ya. Ini bisa kita copy aja Bapak ya. Kita copy masukin ke template. Nah, silakan masukin ke template. Tapi baca dulu ya. Baca dulu nyambung nggak dengan eh, konteks penelitian kita ya. Dengan tujuan penelitian kita nyambung nggak? Ini terkait dengan fenomena umum kita atau tidak gitu ya. Nah, dibaca lagi gitu kan. Baca, oh nyambung. Mungkin ada beberapa yang nggak nyambung gitu kan. Dihapus aja, ambil yang nyambung-nyambung aja. Nah, kutip ini tadi ya, Alia kan bisa kita download nih artikel Alia ini ya. Nah ini apa new tab? Ini artikelnya. Artikelnya bisa kita download nih, view full text. Nah, nih Alia ya. Nah, dari tinggal kita download aja ya. Kalau downloadnya ya berbayar ini ya. Kita pakai Sci-Hub aja downloadnya. Copy aja DOI-nya, sebentar. Kadang nggak bisa copy DOI ya, nggak bisa download kalau DOI-nya belum aktif ya. Kadang ya. Sci-Hub, SCI strip hub.se, enter, paste saja DOI-nya. Oh, nggak bisa, berarti DOI-nya belum aktif ya. Ya, terpaksa kita baca dari jurnalnya ya, dari websitenya. Sebentar, saya coba pakai pakai judul ya. Kalau nggak bisa DOI, pakai judul kadang ya. Copy dulu. Ntar. Oh, nggak bisa juga, berarti belum aktif. Nah, kita baca ya, inti abstrak, introduction, nyambung nggak dengan referensi yang
Ini yang dia kutip ini ya. Kira-kira nyambung ya udah kalau nyambung tinggal kita download aja kutipannya ya. Site aja langsung nih, site. Nah, ini daftar pustakanya ya, nyambung kan? Gampang. Kalau mau kita baca artikelnya ya nggak bisa di-download. Baca di websitenya aja. Oh, kalau nyambung dengan apa yang dinyatakan di site, ya udah tinggal kita kutip aja kan, tinggal klik site. Nah, bisa di copy paste di artikel atau pakai Mendeley silakan. Mendeley tinggal download RIS-nya. Kalau pakai apa? Pakai satu lagi apa ya? Saya bisa pakai Mendeley, saya download RIS-nya, masukin ke Mendeley, udah. Atau mau manual ya silakan. Nah, yang penting di sini sudah kita cek, tinggal kita copy paste aja di template-nya Bapak Ibu nih, template. Permasalahan khusus juga nih, permasalahan khusus kan yang umum, khususnya ini saya masukin data-data juga, ada data-datanya juga, dan ada kutipan dari Kemenparekraf, ini dari website Kemenparekraf, ada data juga, masalah khususnya ya. Kemudian teorinya, nah masukin aja dia artikel ini menggunakan teori CAT, Cognitive Appraisal Theory, gabungkan dengan VR Quality, digabungkan dengan Religiosity. Nah, ada kutipannya. Sudah Bapak Ibu isi aja di situ. Cara isinya tadi bisa dari manual bebas, dari bantuan site bisa, gini kan? Nah, sudah kita isi Bapak ya. Nah, setelah kita isi 3 paragraf ini, 3 poin ini, kita save aja Bapak ya. Nah, tinggal kita save aja. Nih, ini kebetulan sudah saya save ya. Tinggal kita save. Bawahnya isi nggak Pak? Nggak usah, dibiarin aja. 3 itu aja diisi. Kemudian balik ke GPT yang tadi ya sebentar. Nah, ini ya, masukkan ke GPT. Nah, ini langsung aja upload. Upload file yang kita isi tadi. Introduction ya. Kita save tadi ya. Oke, tinggal minta dia buat buat introduction. Nah, tunggu udah. Dibuatnya introduction dia. Nih, kita kita bahas ya cara dia ngejelasin. Oke, ini dia masih ngejelasin bagus, tapi ada yang kurang ya. Bentar. Oke, kita minta dia sebentar. Buat lebih komprehensif. Nah, ini kurang komprehensif nih GPT buatnya gitu ya. Kita suruh dia buat lebih komprehensif ya. Kalau misalnya dia kurang komprehensif, marahin aja. Ini kurang komprehensif, buat lebih komprehensif lagi ya. Dibuatnya lebih komprehensif, marahin aja gitu ya. Nah, ini lebih enak kan, lebih komprehensif ya. Nah, ini ada gapnya, eh, ada mengisi gapnya agak kurang juga sih, tapi bisa kita ambil ya, tinggal kita perbaiki aja nanti. Nah, enak nih. Kalau untuk jurnal Sinta ya udah oke lah ini. Masih kurang komprehensif ini, tapi kalau untuk artikel Sinta udah oke nih. Misalnya ya, Wan, masih ini kurang komprehensif. Kita minta dia buat lebih komprehensif lagi bisa, Pak Ibu ya. Oke, kayak gini ya. Ini yang ini aja deh ya. Yang kedua ini ya, yang sudah minta dia buat lebih komprehensif. Di introduction kan tadi saya bahas ya, fenomena umum ya, riset konteks nih. Tapi kalau di artikel nanti dihapus saja, ini dihapus saja. VR, nah, didefinisikan sebagai apa? Ada kutipannya nih. Kutipannya dari mana? Dari yang kita isi tadi, Bapak Ibu. Yang kita isi di site apa di template tadi. Nah, di sini. Tapi kan di sini kan bingung ya buat paragrafnya. Nah, cara buat paragraf seperti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi, itu saya buat dalam bentuk blueprint menjadi pola penulisan di GPT ini. Nah, kemudian VR teknologi advance rapidly, emerging as transformative. Dan teknologi ini menciptakan eh, environment yang realistis ya, digital, realistis. Nah, kemudian intinya dia jelasin VR,
berdasarkan ya integrasi VR, nah di religious tourism, nah masih terbatas, underexplore ya, masih masih belum banyak ide eksplorasi, belum banyak orang meneliti itu ya. Nah, presenting a significant opportunity, peluang yang signifikan untuk inovasi dan growth di sektor ini. Nah, di ceruk sektor ini. Nah, peluang. Ta- tapi kan kurang ya tadi ya. Ada solusinya kan agak-agak kurang enak kan ya. Sehingga bisa kita tambahkan nanti. Sehingga penelitian ini ya akan memberikan kontribusi gitu ya bagi pengembangan apa bagi pemahaman ya terkait dengan bagaimana adopsi VR ini ya pada destinasi wisata religi ya khususnya dalam mempengaruhi niat mengunjungi destinasi wisata religi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi intinya di sini dia udah ada eh gapnya. Tinggal kita perbaiki aja kalimat mengisi gapnya, solusinya. Nah, sebenarnya ini sudah solusi tapi agak kurang enakan ya. Nggak ada kalimat berkontribusi secara teoritis, berkontribusi secara praktis, menambah pengetahuan, memperluas literatur, kan nggak ada dibahas di sini ya. Tapi intinya sudah enakan. Nah, ini juga spesifik problem, masalah khusus. Hmm. Nah, ini ada gapnya disebutinnya. The limited application of VR in this context suggests a gap in the utilization. Nah, gapnya apa dia? Utilization of the advanced technology to enhance the visibility and attractiveness of religious sites. Nah, tapi nggak ada kalimat mengisi gapnya, tinggal kita tambahkan aja ya. Nah, ada gapnya. Tapi sebenarnya dia tuh udah ada di sini ya. Ada nih gap ya. Sebenarnya di sini ada. Nah, tinggal kita masukin aja. Oke, yang ketiga teoritis. Teori tadi kan ada CAT gitu ya. Nah, ada VR quality, ada religiosity juga di sini kan, tentang religiosity. Nah, by integrating, nah dengan mengintegrasikan CAT dan fokus pada VR quality, penelitian ini, nah bertujuan untuk memberikan komprehensif pemahaman yang lebih komprehensif ya, pemahaman yang komprehensif, bagaimana VR bisa meningkatkan pengalaman religious tourism ya, religious tourism experience. Nah, kalau misalnya kalimat ini kurang enak, tinggal kita ganti. Tapi intinya ada ya kalimat kesimpulan.